Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang ayah bernama Brian yang sedang mengasuh anaknya. Namun di waktu yang sama, tiba-tiba ada dua kelompok gangster yang sedang baku tembak. Dalam peperangan tersebut, ternyata anak Brian tidak sengaja tertembak oleh mereka dan membuatnya meninggal. Merasa tidak terima, Brian pun langsung berlari untuk mengejar dua gangster itu. Di sisi lain, dua gangster tadi masih berperang, tapi pada akhirnya gangster yang memakai mobil oranye berhasil dikalahkan. Melihat itu, Brian pun dengan cepat langsung mengambil besi dan bersembunyi di balik tembok. Dan saat si gangster muncul, Brian pun langsung menghajarnya dengan besi tersebut. Namun sayangnya serangan itu tidak membuahkan hasil dan malahan Brian harus dikejar-kejar dan ditembaki oleh si gangster. Setelah lama berlari, Brian pun terpojok karena terhalangi oleh mobil proyek. Namun Brian tidak menyerah dan melakukan ini. Hingga akhirnya semua anggota gangster pun mati di tangan Brian, kecuali pemimpin mereka yaitu Playa. Di sini Playa marah karena Brian telah membunuh semua anak buahnya. Lalu dengan sadisnya Playa menembak tenggorokan Brian. Dan ternyata Brian masih hidup dan sekarang tengah dibawa ke rumah sakit. Sementara istri Brian kini menjadi depresi karena putranya telah meninggal, ditambah dengan sang suami yang kini dalam keadaan koma. Setelah menjalankan operasi, Brian mampu melewati masa komanya. Namun saat ini ia masih belum sadarkan diri. Di saat itu juga datang seorang detektif dari kepolisian bernama Dennis yang ingin membantu Brian. Tapi karena melihat Brian masih belum sadarkan diri, akhirnya Dennis pun hanya meninggalkan kartu namanya saja di meja. Karena siapa tahu Brian membutuhkannya. Seminggu kemudian Brian akhirnya sadar dari koma. Namun keadaannya masih belum pulih 100%. Bahkan Brian juga tidak bisa bicara akibat peluru yang bersarang di tenggorokannya. Setelah itu, Brian diizinkan pulang dari rumah sakit. Saat di perjalanan, Brian melihat keadaan kota malah semakin memburuk karena ulah dari gangster yang semakin marak di kota tersebut. Sesampainya di rumah, Brian kembali teringat dengan kenangan indah saat bersama anaknya yang sekarang sudah meninggal. Di sini, Brian tidak percaya kalau putra mereka bisa mati secepat itu, apalagi tewasnya diakibatkan oleh kelakuan para gangster. Di dalam rumah, Brian kembali menangis lagi ketika melihat mainan anaknya yang berserakan di sana. Semenjak kejadian tersebut, Brian kini menjadi frustasi dan melampiaskan semuanya dengan cara minum alkohol. Sementara sang istri yang melihat itu hanya bisa diam karena ia tahu dengan perasaan suaminya. Keesokan harinya Brian sedang mengulang di teras rumah. Dan ia kembali teringat dengan kejadian saat mengasuh anaknya. Dan tiba-tiba para gangster muncul dan merenggut nyawa anaknya. Dari sinilah Brian memutuskan untuk balas dendam kepada para gangster tersebut. Karena jika tidak, ia akan terus dibayang-bayangi dengan rasa bersalah. Lalu Brian mulai membuang semua minuman alkoholnya karena di hari ini Brian bertekad akan membuat badannya menjadi sehat. Di sana Brian juga menemukan kartu milik Dennis, yaitu detektif yang telah meninggalkan kartu namanya. Tanpa pikir panjang, Brian langsung pergi ke kantor polisi untuk menemui Dennis.
Namun sesampainya di sana, ternyata Dennis tidak berada di sana karena sedang menjalankan misi. Lalu Brian melihat-lihat ruangan detektif Dennis, dan di sana ia menemukan sekumpulan foto anggota gangster yang sedang diburu oleh detektif Dennis. Di sana Brian juga menemukan foto pelaya, yaitu si ketua gangster yang telah menembak tenggorokan Brian waktu dulu. Dengan penuh dendam, Brian terus mengamati foto pelaya dan segera memotretnya. Saat di rumah, Brian langsung menempelkan foto pelaya dan semua anggota gangsternya. Karena Brian bertekad akan membunuh mereka semua satu persatu. Dan penyerangan itu akan Brian lakukan sebelum hari Natal, atau hari bertepatan dengan kematian 1 tahun putranya. Lalu Brian mulai melatih fisiknya agar tubuhnya menjadi bugar dan berotot. Tidak hanya itu, Brian juga mendatangi latihan tembak agar dirinya bisa berlatih menembak dengan cara yang benar. Karena masih noob, tembakan Brian tidak ada satupun yang tepat sasaran. Namun Brian tidak menyerah dan terus berlatih. Lalu Brian membeli mobil bekas yang nantinya akan ia gunakan untuk menyerang para gangster. Tidak lupa, Brian juga sedikit memperbaiki mobil tersebut agar enakan. Lalu di waktu selang, Brian juga berlatih bela diri melalui YouTube. Sementara si istri mulai jenuh dengan kelakuan suaminya yang tidak pernah memperhatikannya semenjak kematian sang anak. Keesokan paginya Brian mengetes mobil hasil modifnya di lintasan sambil mengasah skillnya dalam menyetir. Namun saat pulang ke rumah, ia melihat istrinya sedang beres-beres karena akan pergi dan tinggal di rumah orang tuanya. Di sini, Brian pun hanya bisa diam dan meneteskan air mata, karena dirinya sadar selama ini ia tidak memperdulikan istrinya dan lebih mementingkan balas dendamnya. 10 bulan pun berlalu dan kini Brian berhasil menemukan markas gangster pelaya. Lalu dari kejauhan, Brian mulai memotret kegiatan para anggota, termasuk dengan pelaya yang saat itu sedang bermesraan dengan pacarnya. Sepulang dari sana, Brian mendatangi latihan tembak untuk mengasah skillnya kembali. Dan ternyata saat ini Brian sudah jagoan karena tembakannya terus tepat sasaran tanpa meleset satupun. Tidak hanya itu, Brian juga sudah mahir dalam mengendarai mobilnya. Bahkan fisik Brian saat ini sudah berotot dan kotak-kotak. Keesokan harinya Brian pergi ke Indomaret untuk membeli makanan. Namun saat di parkiran, ia tidak sengaja melihat pelaya dan anak buahnya. Menyadari itu, dendam Brian langsung bergejolak dan memutuskan untuk membunuh mereka saat ini juga. Namun aksinya langsung terhenti ketika melihat para bocil berada di sana. Lalu Brian memutuskan untuk kembali ke dalam mobil. Tetapi ia malah ditabrak oleh anak buahnya pelaya hingga terjatuh. Bahkan Brian juga disiram dengan minuman oleh pacarnya pelaya. Sesampainya di rumah, Brian langsung meluapkan semua kekesalannya itu dengan cara berlatih lebih keras lagi. Singkat cerita, pada tanggal 23 Desember, Brian diam-diam memasuki rumah asisten kepercayaan pelaya dengan tujuan untuk membunuhnya. Dan ternyata Brian berhasil membunuhnya dengan sangat mudah. Lalu Brian membawa si asisten ke gudang milik Brian. Di sana ia menyuruh si asisten untuk menulis semua kejahatan yang telah dilakukan oleh kelompok gangsternya. Namun di saat itu si asisten menggunakan kesempatan tersebut untuk menyerang Brian, sehingga terjadilah baku hantam antara keduanya.
Tapi pada akhirnya Brian berhasil membunuhnya. Keesokan harinya Brian pergi ke makam putranya untuk berziarah. Di sana ia meminta maaf karena Brian tidak bisa menjaga sang anak dengan baik dan benar. Tidak lupa, Brian juga mendatangi rumah orang tua istrinya dengan tujuan untuk mengecek keadaannya. Walaupun hanya di dalam mobil, Brian langsung tersenyum ketika melihat istrinya baik-baik saja. Singkat cerita, 24 Desember pun tiba, yaitu hari bertepatan dengan kematian anaknya, yang dimana Brian akan memulai aksinya untuk membantai para gangster yang telah membunuh putra kesayangannya. Sebelum berangkat, Brian menyiapkan beberapa senjata termasuk dengan granat, belati, dan terakhir rompi anti peluru. Di tempat lain, detektif Dennis tiba-tiba kedatangan tamu. Dengan penuh waspada, ia pun mencoba membuka pintu tersebut dengan perlahan. Dan ternyata di sana sudah ada asisten pelaya yang kemarin telah dibunuh oleh Brian. Di sana ia juga menemukan surat yang berisi sebuah flash disk. Sementara Brian sendiri tengah di jalan menuju markas pelaya. Dan di saat itu ia melihat dua anak buah pelaya sedang menyiksa warga sipil. Melihat itu tentu saja Brian tidak terima dan memutuskan untuk membunuh mereka berdua. Setelah itu, Brian melanjutkan perjalanannya lagi untuk pergi ke markas besar pelaya. Di sana, Brian melemparkan sebuah bungkusan ke atas gedung dan dilihat oleh anak buahnya pelaya. Dan ternyata bungkusan yang dilempar Brian berisi jari-jari tangan dari dua anak buah pelaya yang telah dibunuh Brian tadi. Di sini, pelaya malah menyangka teror tersebut dari gangster saingannya. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung mengerahkan semua pasukannya untuk melakukan penyerangan kepada gangster musuh. Terlihat anak buah pelaya langsung menyerang gangster musuh secara membabi buta. Sementara dari kejauhan, Brian mengamati peperangan itu karena ternyata adu domba tersebut sudah termasuk bagian dalam rencananya. Namun di dalam peperangan itu, Brian melihat seorang polisi wanita yang telah terjebak. Karena merasa kasihan, Brian pun memutuskan untuk menolongnya dengan cara membantai para gangster yang berani menghalanginya. Namun ternyata aksi Brian tengah direkam oleh anak buah pelaya. Dan saat Brian akan menyelamatkan si polisi, sayangnya polisi tersebut malah terkena tembakan. Lalu Brian yang menyadari aksinya telah direkam, tentu saja ia langsung menabrak si perekam hingga ngacleng. Namun sebelum membunuhnya, Brian mengambil HP si perekam terlebih dahulu. Dan setelah itu, inilah yang dilakukannya. Kemudian saat Brian pergi dari tempat tersebut, tiba-tiba Brian ditabrak oleh anak buah pelaya yang ternyata dari tadi mengikutinya. Menyadari itu, Brian pun langsung mengeluarkan pistolnya untuk membunuh mereka. Setelah berhasil membunuh mereka, kini Brian harus berhadapan dengan anak buah pelaya yang menggunakan motor. Tanpa pikir panjang, Brian pun langsung membawanya ke gang sempit dan segera membunuhnya. Setelah itu, Brian memutuskan pulang ke rumah dengan tujuan untuk mengisi semua senjatanya yang telah habis akibat baku tembak tadi. Di saat itu juga, Brian mendapati pesan dari HP yang telah ia rampas tadi, yang dimana pelaya menyuruh semua anak buahnya untuk berkumpul di markas. Dan ternyata pelaya sudah mengetahui identitas Brian.
Dan kini mereka berencana untuk membunuh istrinya Brian. Dan untuk mencegah pembunuhan itu terjadi, Brian pun dengan cepat langsung pergi ke markas Playa menggunakan motornya. Dan sesampainya di sana, ia langsung menyerang anak buahnya Playa secara brutal. Sementara itu, Playa terlihat sedang berdansa dengan pacarnya. Karena Playa menyadari anak buahnya pasti mampu membunuh Brian yang berjumlah 1 orang saja. Kembali lagi dengan Brian yang sedang membantai ratusan anak buah Playa seorang diri. Singkat cerita, Brian berhasil membantai mereka dan sekarang ia melanjutkan lagi perjalanannya ke lantai paling atas. Namun sebelum berangkat, Brian memasang sebuah jebakan bom dari arah pintu. Lalu saat ia lanjut berjalan, tiba-tiba ia diserang oleh Panglima Playa yang sangat besar dan jagoan dalam baku hantam. Di waktu yang sama, anak buah Playa yang lain mulai berdatangan. Namun untungnya mereka menginjak jebakan bom yang tadi dipasang oleh Brian. Terlihat Brian terus dipojokkan oleh si botak. Namun karena tekad balas dendamnya, Brian pun berusaha bangkit dan melawannya. Sementara itu, detektif Dennis ternyata datang ke sana untuk membantu Brian. Namun tidak lama datang anak buah Playa dan inilah yang terjadi. Dan ternyata Dennis berhasil membunuh mereka satu persatu. Kembali lagi ke pertarungan, yang dimana Brian akhirnya berhasil membunuh si Panglima dengan cara ditembak dagunya. Setelah itu, Dennis dan Brian bertemu. Mereka bersepakat untuk bekerja sama dalam membantai Playa beserta anak buahnya. Namun tidak lama mereka diserang oleh wanita, yang dimana itu adalah pacarnya Playa. Namun Brian yang pintar diam-diam menyelinap dan berhasil memojokkan si wanita dengan cara ditodong pistol. Namun dengan wajah kasihan, si wanita meminta Brian untuk memaafkannya dan tidak membunuhnya. Melihat itu, Brian pun tidak tega dan langsung menurunkan pistolnya. Tapi tiba-tiba si wanita tersebut menembak Brian. Untungnya Dennis membantunya dan pada akhirnya si wanita tersebut tewas. Lalu Brian masuk ke tempat keberadaan Playa dan disinilah ia harus menghadapi rajanya. Di tengah aksi baku tembak itu, Brian mulai terpojok dan akan ditembak mati oleh Playa. Namun saat akan menembak, tiba-tiba Dennis menembak Playa dari belakang. Disinilah Brian langsung memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membunuh Playa dengan cara dicekik. Lalu Brian teringat kembali dengan mendiang anaknya, yang dimana jika anaknya masih hidup, ia ingin sekali melihat anaknya wisuda. Keesokan harinya pada tanggal 25 Desember atau tepatnya hari Natal, si istri pergi ke makam putranya. Di sana ia menemukan surat yang ditinggali oleh Brian, yang dimana isi surat tersebut Brian meminta maaf kepada sang istri karena ia sudah mengabaikannya selama 1 tahun. Dan ia juga berharap si istri mau kembali pulang ke rumahnya karena misi balas dendam Brian sudah selesai. Dan film pun tamat. Mantap sekali.